Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawan-kawan, sedulur-sedulurku sekalian, hari ini saya mengajak Anda berjalan bersama-sama di kota Solo tercinta, sebuah kota yang penuh kisah dan kenangan. Di sini setiap sudut berbicara tentang sejarah, tentang budaya, dan kehidupan yang terus tumbuh. Mari kita nikmati jejak waktu yang tersembunyi di balik keraman kota Solo. Kota yang selalu menyambut siapa saja dengan kehangatan dan ketulusan. Kawan-kawan sekalian, pernah kita sadari di balik ketenangan kota Solo yang begitu akrab ada garis-garis tersembunyi yang menceritakan begitu banyak kisah. Garis-garis itu adalah jejak sejarah yang merangkai kota ini dalam harmoni yang unik antara tradisi dan modernitas, antara Jawa dan Eropa, antara masa lalu dan masa kini. Kota Solo lahir dari peristiwa tragis geger pecinan di Kartosuro yang menjadikannya sebagai tempat bernaung para pengungsi akibat peperangan kala itu. Dari kehancuran itulah lahir keinginan untuk hidup kembali. Maka diutuslah seorang perwira VOC namanya Baron Andreas van Hadegreef oleh Sunan Pakubono II. Tugasnya sederhana namun tak mudah, mencari tanah baru untuk berdirinya keraton baru, dan pilihan jatuh pada Desa Sala. Saya tidak menyebut Solo, Desa Sala. Kon tunggu ya. Namun siapa sangka di atas tanah yang dipilih karena kedamaian sungainya itu dibangunlah tata kota yang begitu modern, yang bahkan menyerupai kota-kota besar dunia seperti New York. Solo dirancang dengan sistem GRID. Jalan-jalannya lurus, bentuknya petak-petak simetris, berpotongan pada sudut-sudut siku 90 derajat dengan perbatasan kawasan yang ditandai oleh simpang-simpang 4 yang tertata rapi seperti di perempatan Geladak ini. Perempatan yang menunjukkan siku 90 derajat. Hampir tak dijumpai di tikungan-tikungan yang melengkung di kota Solo ini, apalagi dengan pola jalan yang melingkar. Semuanya teratur, tertib, dan penuh logika. Ini bukan sekedar estetika visual, melainkan cerminan dari cara berpikir yang menjunjung tinggi keteraturan sebagaimana dasar kehidupan. Saya naik becak lagi.
sebuah pendekatan yang berbeda jauh dari kota tetangganya, Yogyakarta, yang morfologinya dibentuk oleh lingkaran-lingkaran konsentris yang berpusat pada kekuasaan raja. Jika Yogyakarta mencerminkan tata kosmologis yang berporos pada kekuasaan, maka justru Solo memilih garis lurus. Seolah ingin berkata, kehidupan yang damai dan sejahtera dimulai dari keteraturan, kesederhanaan, dan keberanian untuk tidak selalu berputar pada satu poros. Namun sejarah selalu punya jalannya sendiri. Rel kereta api di Jalan Slamet Riyadi yang biasanya disebut rel bengkong ini menjadi garis nyata sekaligus simbol saya tepat berada di rel bengkong. Setelah perjanjian Salatiga tahun 1757 membelah Solo menjadi dua jiwa, Kasunanan di sebelah selatan dan Mangkunegaran di sebelah utara. Sebagian kota diserahkan kepada Kadipaten Mangkunegaran membentuk enklave yang kini kita kenal sebagai Kecamatan Banjarsari. Disinilah muncul batas tak kasat mata, namun terasa nyata, batas psikologis di antara warga yang lambat laun memengaruhi tata kota, baik morfologi maupun fungsi. Kota Solo ini seolah menyimpan dua wajah, satu mengalir dalam ritme keraton, satu bergerak dalam ritme semangat pembaharuan Mangkunegaran. Di antara keduanya, Solo belajar menyeimbangkan langkahnya sendiri. Dalam manuskrip kecil tentang Kota Gede tahun 1962, Letnan Gubernur Hindia Belanda terakhir H.M. Van Mook menggambarkan segregasi pemungkinan di wilayah kekuasaan para raja di Surakarta dan di Yogyakarta. Tiga kawasan tumbuh di bawah langit Kutha Solo, pelandan untuk orang Eropa yang nyaman dan teratur. Pecinan dan pasar hidup riuh di sekitar pasar yang lokasinya sekarang kita kenal sebagai Pasar Gede dan Pasar Kliwon. Sedangkan Kejawan adalah tempat orang Jawa hidup secara paripurna, menyatu tanpa sekat, di mana rumah adalah segalanya, tempat berteduh, bekerja, dan berdoa dan berbagi hidup. Disinilah kita belajar bahwa sebuah kota tidak hanya dibentuk oleh bangunan-bangunannya, tetapi oleh cara warganya menjalani hidupnya. Kemudian Mangkunegara ke-7 hadir dengan kebijaksanaan baru. Mangkunegara ke-7 sadar bahwa kota bukan sekedar batu dan aspal, gedung dan jalan. Maka ia bangunlah ruang terbuka hijau di mana taman rekreasi, balai kambang,
yang semula bernama Partini Twin, hutan kota Partinah Bos, hingga fasilitas umum yang manusiawi seperti fonten yang berasal dari kata fontaine atau air mancur. Mangkunegoro ke-7 paham betul bahwa membangun sebuah kota adalah juga tentang membangun kesadaran dan adab. Ia juga mengajarkan warga tentang hidup bersih, hidup sehat, dan bermartabat. Fasilitas kamar mandi umum dengan pancuran air mancur yang indah inilah diharapkan dapat menjadi magnet untuk mendorong perubahan kebiasaan masyarakat agar tak lagi membuang hajat sembarangan di bantaran Kali Pepe. Lalu di utara dikembangkan pertanian terpadu Minapadi sebagai pengingat bahwa alam juga harus dirawat dalam denyut kota. Dan ketika Mangkunegoro ke-7, saya kebetulan di depan Istana Mangkunegaran. Ketika Mangkunegoro ke-7 membangun perumahan modern seperti Villa Park di Banjarsari, sekali lagi Solo memperhatikan kebijaksanaan bahwa modernitas tak harus meninggalkan identitas, bahwa perkembangan harus diiringi oleh nilai-nilai budaya dan menjaga kota agar tetap hangat dan manusiawi. Bahkan Yogyakarta pun terinspirasi dan membangun kawasan kota baru. Bukti bahwa kebaikan yang ditanam akan selalu menumbuhkan kebaikan-kebaikan yang lain. Lalu di mana letak jiwa kota ini? Jawabnya adalah di panggung-panggung sederhana seperti di wayang orang Sriwedari. Tempat wayang orang menjadi penanda zaman. Para seniman yang berasal dari Mangkunegaran dan Kasunanan hadir bersama di sini, menghibur dan mengedukasi warga dengan lakon-lakon kehidupan. Mereka menjadi cermin bagi kita tentang harmoni dan kebersamaan, sebuah nilai yang luhur dan abadi di kota Solo. Akhirnya, kota Solo adalah pelajaran hidup bagi siapa saja yang mau melihat lebih dalam. Kota Solo mengajari kita bahwa sejarah bukan hanya rangkaian tanggal dan peristiwa, tetapi juga tentang manusia, tentang bagaimana kita hidup, tentang tumbuh dan berdamai dengan perbedaan. Solo adalah kota yang selalu menyadarkan kita bahwa harmoni sejatinya lahir dari rasa hormat pada tradisi sekaligus keberanian untuk melangkah maju. Terima kasih telah menemani perjalanan singkat saya hari ini di kota Solo, kota yang kaya akan cerita dan perjalanan hidup. Semoga kisah-kisah dari Solo tidak hanya
mengisi ruangan ingatan kita, tapi juga menginspirasi untuk selalu menghargai sejarah dan merawat harmoni dalam kehidupan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dari Solo, kota tua yang hatinya selalu muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, rahayu, rahayu, rahayu.